Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Maula. Saya berasal dari program studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan memenuhi tugas besar ulangan tengah semester dengan mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu oleh dosen Pak Komarudin MKOM. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah teknologi Wi-Fi. Pertama, di bab 1 ada latar belakang yang menjelaskan tentang internet sudah tidak familiar lagi, terutama bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia IT. Pada zaman modern ini, internet merupakan salah satu media komunikasi yang paling sering digunakan manusia. Internet merupakan salah satu jenis jaringan yang berkembang dengan menggunakan tipe jaringan kabel atau wireless. Dunia perkembangan jaringan dari tahun ke tahun perkembangan sangat pesat, mulai dari pertama kali muncul jaringan komputer menggunakan kabel hingga sekarang tanpa kabel atau nirkabel. Jaringan nirkabel memiliki banyak masalah yang dikeluhkan para pengguna, mulai dari koneksi yang tidak stabil akibat konstruktur kabel yang jelek hingga masalah yang kompleks. Semua hal itu mengakibatkan kinerja manusia menjadi terhambat. Sehingga pada zaman yang modern ini, manusia menginginkan sebuah teknologi yang mempermudah kerja mereka sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, para pencinta dunia IT melakukan perkembangan jaringan nirkabel, di mana jaringan ini merupakan solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Jenis jaringan yang sekarang populer digunakan adalah Wi-Fi. Hampir di setiap tempat atau instansi terpasang jaringan Wi-Fi. Semakin banyaknya orang memanfaatkan jaringan Wi-Fi menjadikan jaringan ini ke dalam salah satu jaringan yang populer pada saat ini. Akan tetapi menggunakan Wi-Fi hanya bisa digunakan dalam lingkup jarak yang dekat dan terbatas. Rumusan masalah. Pembahasan makalah ini melingkupi pengertian sejarah Wi-Fi, sertifikasi dan spesifikasi Wi-Fi, mode akses, arsitektur jaringan Wi-Fi, keamanan Wi-Fi, tipe dari jaringan kabel, kelebihan dan kekurangan Wi-Fi, dan komponen-komponen jaringan Wi-Fi. Tujuan penulisan, maksud dan tujuan pembuat makalah ini adalah untuk memenuhi tugas besar ujian tengah semester. Yang kedua, agar kita dapat memiliki gambaran tentang mengenai topik yang telah dipilih, yaitu Wi-Fi, dan membuat mahasiswa lainnya dapat menambah ilmu mengenai Wi-Fi. Pembahasan pengertian Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity yang memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Wi-Fi merupakan istilah yang diberikan untuk sistem wireless atau LAN yang menggunakan standar 802.11 yang ada saat ini. Istilah Wi-Fi diciptakan oleh sebuah organisasi yang bernama Wi-Fi Alliance yang bekerja menguji dan memberikan sertifikasi untuk perangkat-perangkat WLAN. Perangkat wireless diuji berdasarkan interoperabilitasnya dengan perangkat-perangkat wireless lain yang menggunakan standar yang sama. Setelah diuji dan lulus, sebuah perangkat akan diberi sertifikasi Wi-Fi Certificate. Artinya perangkat ini bisa bekerja dengan baik dengan perangkat-perangkat wireless lain yang juga bersertifikasi ini. Pada awalnya, sertifikasi Wi-Fi hanya diberikan pada perangkat wireless yang bekerja pada standar 802.11b. Wi-Fi Wireless Fidelity adalah koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan menggunakan teknologi radio, sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat dan aman. Wi-Fi tidak hanya dapat digunakan untuk mengakses internet, Wi-Fi juga dapat digunakan untuk membuat jaringan tanpa kabel di perusahaan. Karena itu, banyak orang mengasosiasikan Wi-Fi dengan kebebasan, karena teknologi Wi-Fi memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk mengakses internet atau mentransfer data dari ruang meeting, kamar hotel, kampus, dan kafe-kafe yang bertanda Wi-Fi hotspot. Wi-Fi adalah satu rangkaian produk yang didesain untuk menggunakan
menggunakan teknologi wireless local area network atau WLAN berdasarkan standar spesifikasi IEEE 802.11 yang mampu menyediakan akses internet dengan bandwidth besar mencapai 11 Mbps. Wi-Fi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Sekarang ini ada 4 variasi dari 802.11, yaitu 802.11a, 802.11b, 802.11g, dan 802.11n. Spesifikasi B merupakan produk pertama Wi-Fi versi G, dan N merupakan salah satu produk yang memiliki penjualan terbanyak pada 2005. Oke, untuk selanjutnya ada sejarah Wi-Fi. Teknologi internet berbasis Wi-Fi dibuat dan dikembangkan sekelompok insinyur Amerika Serikat yang bekerja pada Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IAEA berdasarkan standar teknis perangkat bernomor 802.11b, 802.11a, dan 802.16. Perangkat Wi-Fi sebenarnya tidak hanya mampu bekerja di jaringan WLAN, tetapi juga di jaringan Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. Karena perangkat dengan standar teknis 802.11b diperuntukkan bagi perangkat WLAN yang digunakan di frekuensi 2.4 GHz atau yang lazim disebut frekuensi ISM, Industrial, Scientific, and Medical. Sedang untuk perangkatnya berstandar teknik 802.11a dan 802.16 diperuntukkan bagi perangkat WMAN atau disebut juga WiMAX yang bekerja di sekitar pita frekuensi 5 GHz. Selanjutnya ada sertifikasi Wi-Fi. IEEE tidak menguji peralatan atau memenuhi standar mereka. Badan Nirlaba Wi-Fi Alliance didirikan pada 1999 untuk mengisi celah ini, untuk menetapkan dan mendorong standar interoperabilitas dan kompatibilitas mundur, serta mempromosikan teknologi jaringan wilayah lokal nirkabel pada 2010. Wi-Fi Alliance terdiri dari lebih 375 perusahaan di seluruh dunia. Wi-Fi Alliance mendorong pemakaian merek Wi-Fi kepada teknologi yang didasarkan pada standar IEEE 802.11 dari Institute of Electrical and Electronic Engineer. Ini meliputi koneksi jaringan wilayah lokal nirkabel atau WLAN, koneksivitas alat ke alat seperti Wi-Fi peer-to-peer atau Wi-Fi direct, jaringan wilayah yang pribadi PAN, jaringan wilayah lokal LAN, dan bahkan sejumlah koneksi jaringan wilayah luas atau WAN terbatas. Perusahaan manufaktur dengan keanggotaan Wi-Fi Alliance yang produknya berhasil melewati proses sertifikasi berhak menandai produk tersebut dengan logo Wi-Fi. Selanjutnya, spesifikasi Wi-Fi. Wi-Fi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Sekarang ini ada 4 variasi dari 802.11, yaitu 802.A sudah bekerja pada frekuensi 5 GHz dengan kecepatan transfer datanya mencapai 58 Mbps. Yang kedua, 802.11b masih menggunakan frekuensi 2.4 GHz dengan kecepatan transfer datanya mencapai 11 Mbps dan jangkauan sinyal sampai 30 meter di luar ruangan. Yang ketiga adalah 802.11g merupakan gabungan dari standar 802.A, 802.11a, dan 802.11b yang menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Namun kecepatan akses datanya hanya mencapai 54 Mbps. Standar inilah yang umum digunakan di pasaran. Yang terakhir adalah 802.11n. Sebagian buku menyebutkan sebagai standar masa depan yang bekerja pada frekuensi 2.4 GHz dan dikabarkan kecepatan transfer datanya dapat mencapai 100 sampai 200 Mbps. Selanjutnya ada mode akses. Mode akses koneksi Wi-Fi ada dua, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc, adapun ad hoc artinya adalah sistem
peer-to-peer dalam arti satu komputer dihubungkan ke satu komputer dengan saling mengenal atau SSID. Bila digambarkan, mungkin lebih mudah membayangkan sistem direct connection dari 11 komputer ke satu komputer lainnya dengan menggunakan twist pair cable dengan menggunakan hub. Jadi dua komputer dengan perangkat Wi-Fi dapat langsung berhubungan tanpa alat yang disebut access point model. Yang kedua, infrastruktur. Sistem kedua yang paling umum adalah infrastruktur. Sistem infrastruktur membutuhkan sebuah perangkat khusus atau dapat difungsikan sebagai access point melalui software bila menggunakan jenis wireless network dengan perangkat PCI card. Mirip seperti hub network yang menyatukan sebuah network, tetapi di dalam perangkat access point menandakan di sebuah central network dengan memberikan signal melalui broadcast radio untuk diterima oleh komputer lain. Bisa dilihat dari gambar ini. Gambar ini adalah Wi-Fi dalam bentuk PCI dan gambar ini adalah Wi-Fi dalam bentuk USB. Untuk selanjutnya ada arsitektur jaringan Wi-Fi. Untuk dapat mengimplementasikan teknologi jaringan nirkabel atau Wi-Fi, terlebih dahulu harus dipahami tentang arsitektur dasarnya yang pada kenyataannya sangat tergantung di lapangan, kompleks PTJ, dan sangat potensial akan keberhasilan pada implementasi teknologi Wi-Fi tersebut, terutama pada kekuatan sinyal dan jarak jangkauan atau hotspot area, khususnya dalam akses free internet hotspot. Selanjutnya ada keamanan jaringan Wi-Fi. Peralatan sinyal yang ditransmisikan oleh jaringan Wi-Fi menggunakan frekuensi secara bebas sehingga dapat ditangkap oleh komputer lain sesama user Wi-Fi. Keamanan jaringan Wi-Fi secara umum terdiri dari non-secure dan share key. Non-secure komputer adalah komputer yang mempunyai Wi-Fi dapat menangkap transmisi pancaran dari sebuah Wi-Fi dan langsung dapat masuk ke dalam jaringan tersebut. Sedangkan share key adalah untuk dapat masuk ke dalam Wi-Fi diperlukan kunci atau password. Contohnya sebuah network yang menggunakan WiFi. Selain menggunakan WiFi, dapat ditambahkan WPA atau Wi-Fi Protect Access. Selanjutnya ada tipe jaringan nirkabel. Yang pertama ada Wireless Wide Area Network atau WWANS. Yang kedua ada Wireless Local Area Network atau LANS. Yang ketiga ada Wireless Personal Area Network atau WPANS. Dan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jaringan. Wi-Fi dalam penggunaan jaringan Wi-Fi pasti ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari jaringan tersebut. Yang pertama, kemudahan akses. Kelebihannya adalah kemudahan akses, artinya para pengguna dalam satu area dapat mengakses internet secara bersamaan tanpa perlu direbutkan dengan kabel. Yang kedua, penggunanya ingin melakukan surfing atau browsing berita dan informasi di internet, cukup membawa PDF atau Pocket Digital Assistant atau laptop berkemampuan Wi-Fi ke tempat di mana terdapat access point atau hotspot. Yang ketiga, tidak seperti sistem paket radio, Wi-Fi memanfaatkan spektrum radio yang tidak berlisensi sebenarnya, tidak membutuhkan regulasi atau izin khusus untuk bisa menggunakan akses Wi-Fi. Keempat, jaringan Wi-Fi bersifatnya roaming, artinya perangkat yang berbasis Wi-Fi, contohnya laptop, bisa berpindah dari satu akses point ke akses point yang lain dengan mudah. Yang kelima, Wi-Fi merupakan standar jaringan nirkabel global, artinya perangkat Wi-Fi bisa bekerja di mana saja, di belahan bumi manapun, asal mendapatkan sinyal jaringannya. Yang keenam, harga Wi-Fi terus turun, membuat Wi-Fi merupakan pilihan yang sangat ekonomis mengenai jaringan. Yang ketujuh, protokol baru untuk kualitas layanan WMM dan mekanisme power saving atau WMM power save membuat Wi-Fi lebih sesuai untuk aplikasi yang latensi sensitif seperti suara dan video dan perangkat kecil berbentuk faktor. Untuk kekurangannya adalah penyaluran gelombang dan keterbatasan operasional yang tidak konsisten di seluruh dunia. Yang kedua, konsumsi power yang cukup tinggi dan dibandingkan dengan beberapa standar lainnya, membuat masa pakai baterai berkurang dan panas. Yang ketiga, jaringan Wi-Fi memiliki rentang yang terbatas. Sebuah router Wi-Fi rumah mungkin memiliki kisaran 45 indoor dan 90 juta 300 FT di luar rumah.
Yang keempat, WiFi menggunakan spektrum 2.4 GHz tanpa izin, di mana yang sering bertabrakan dengan perangkat lain seperti Bluetooth, oven, microwave, telepon tanpa kabel, atau perangkat pengirim video. Yang kelima, intervensi pada jalur akses tertutup atau dienkripsi dengan jalur akses terbuka yang lainnya pada saluran yang sama atau dekat dapat mencegah akses ke jalur akses yang terbuka oleh orang lain di daerah tersebut. Yang keenam, jalur akses gratis dapat digunakan oleh orang tak dikenal dan berbahaya untuk melakukan serangan yang akan sulit untuk melacak di luar jalur akses pemilik. Yang ketujuh, pemudahnya di-hacking oleh para hacker untuk mencuri password pengguna Wi-Fi. Yang terakhir adalah komponen-komponen jaringan Wi-Fi. Dalam membangun jaringan Wi-Fi ini ada beberapa komponen yang diperlukan seperti satu, access point, yang kedua extension point, yang ketiga antena, dan yang keempat adalah wireless LAN adapter. Oke. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan dari makalah ini adalah Wi-Fi merupakan sebuah teknologi terkenal yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Wi-Fi Alliance mendefinisikan Wi-Fi sebagai produk jaringan wilayah lokal nirkabel atau WLAN apapun yang didasarkan pada standar Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEEE 802.11. Untuk saran, semoga dengan adanya transmitter fiber optik ini berkualitas telekomunikasi di Indonesia lebih maju dan lebih merata ke seluruh Indonesia. Oke, sekian video dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.